Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afsal Mubarak dari kelas SI 4203 dengan NIM 1202184202. Pada kesempatan kali ini saya memenuhi tugas dari mata kuliah analisis perancangan sistem informasi, yaitu menerangkan tentang modul 8 transisi dari analisis ke desain menggunakan diagram interaksi. Nah, tujuan pembelajaran dari modul ini adalah yang pertama menjelaskan tujuan dan elemen dari model desain, kemudian mengidentifikasi elemen-elemen tersebut. Kemudian ada buat tampilan diagram komunikasi model desain, ada identifikasi elemen-elemen yang penting dari diagram urutan UML, dan yang terakhir adalah membuat tampilan diagram urutan model desain. Lanjut, di sini ada gambar dari peta proses. Nah, di peta proses ini ada yang namanya stakeholder. Nah, si stakeholders ini berperan sebagai aktor. Kemudian ada requirements model yang terdiri dari dua, yaitu ada non-functional requirements dan functional requirements. Nah, non-functional requirements ini uh, terdiri dari arsitektur model, dan functional requirements ini terdiri dari desain model, di mana ketika mereka berdua ini digabungkan akan menciptakan sebuah solution model, dan tahap selanjutnya dari solution model yaitu adalah code. Nah, artifak ini termasuk domain class model, use case form skenario seperti gambar ini. Lanjut, model desain dibuat dari model persyaratan atau use case dan model domain. Model desain ini digabungkan dengan model arsitektur untuk menghasilkan sebuah model solusi. Nah, di sini juga sama seperti gambar sebelumnya, ada stakeholder sebagai aktor, kemudian ada requirements model yang terbagi menjadi dua, non-functional requirements dan functional requirements, dan kemudian tahap selanjutnya itu menjadi solution model dan code. Nah, diagram interaksi UML adalah nama kolektif untuk diagram berikut, atau bisa dibilang diagram interaksi UML terdiri dari diagram urutan, diagram komunikasi, dan diagram ikhtisar interaksi. Setiap diagram interaksi UML digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antara objek selama satu atau dua skenario use case, potong skenario satu kasus penggunaan atau use case. Diagram interaksi UML juga dapat digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antara sistem dan subsistem. Nah, membandingkan analisis dan desain. Analisis itu adalah membantu Anda untuk memodelkan apa yang diketahui tentang proses bisnis yang harus didukung oleh sistem. Gunakan kasus atau use case dan model domain. Sedangkan desain itu membantu Anda memodelkan bagaimana sistem akan mendukung proses bisnis. Model desain ini terdiri dari komponen batas atau user interface, komponen layanan, dan komponen entitas. Lanjut, analisis kekokohan. Analisis kekokohan adalah proses yang membantu dalam mengidentifikasi komponen desain yang akan diperlukan dalam model desain. Jika dilihat di gambar ini, ada requirements model yang terdiri dari use case model dan domain model. Nah, jika mereka digabungkan akan menjadi sebuah desain model seperti ini gambarnya. Lanjut, kemudian ada masukan untuk analisis kekokohan, kasus penggunaan skenario untuk itu, kasus digunakan atau use case, diagram activity jika tersedia untuk case yang digunakan. Yang terakhir adalah model domain. Kemudian ada keluaran dari analisis kekokohan. Model desain biasanya ditangkap dalam diagram interaksi UML dengan komponen desain seperti boundary, service, dan komponen entity. Kelas batas komponen digunakan untuk memodelkan interaksi antara sistem dan aktornya, yaitu mengguna dan sistem eksternal. Jadi dia membatasi antara aktor dan sistem eksternal. Kemudian ada abstraksi layar user interface, sensor antar komunikasi, dan sebagainya. Kemudian ada komponen user interface tingkat tinggi, dan kemudian ada setiap komponen batas harus dikaitkan dengan setidaknya satu aktor. Kelas atau komponen kontrol mewakili koordinasi, pengurutan transaksi, dan kontrol objek yang lain, dan sering digunakan untuk merangkum kontrol yang terkait dengan kasus penggunaan tertentu. Nah, seperti pada gambar ini ada aktor booking agent, dia merequest room, kemudian tercipta reservation user interface, kemudian tahap selanjutnya ada micro reservation. Lanjut. Nah, komponen entitas. Kelas entitas digunakan untuk memodelkan informasi yang berumur panjang dan sering persisten. Entitas biasanya terkait dengan objek domain. Sebagian besar entitas gigi entitas dapat memiliki perilaku yang kompleks seperti ini. Jadi selanjutnya setelah dia membuat reservasi, dari gambar sebelumnya itu dia membuat sebuah reservasi. Nah, komponen entitas yang akan sering memiliki komponen layanan yang sesuai. Nah,
Di sini bedanya dengan gambar selanjutnya adalah dia setelah dia membuat reservasi, dia mau set room dan harga. Nah, di sini beda gambar dengan sebelumnya, ada reservation dan room, dia menambah di sini. Kemudian selanjutnya itu ada objek layanan, akan sering mengontrol objek entitas yang sesuai. Objek layanan dapat didelegasikan ke objek layanan yang lainnya. Nah, komponen batas sering dapat mengambil atribut dari komponen entitas. Di sini ada seperti yang sudah saya katakan di gambar sebelumnya itu kan, setelah dia membuat reservasi dia akan menciptakan set rooms dan set code phrase. Ini adalah metode dari reservasi. Nah, dia juga bisa mengambil atribut dari reservation user interface ini, yaitu menggunakan metode getDetails. Kemudian menjelaskan proses analisis kekokohan. Yang pertama itu kita harus memilih kasus yang digunakan itu apa. Kemudian setelah dia memilih kasus, kita membuat diagram komunikasi atau diagram urutan yang memenuhi aktivitas kasus yang digunakan. Nah, di sini ada yang pertama itu identifikasi komponen desain yang mendukung kegiatan kasus yang digunakan. Yang kedua ada gambarkan asosiasi antara komponen-komponen ini dan beri label pada asosiasi dengan pesan. Kemudian ada konversi diagram komunikasi menjadi diagram urut atau sebaliknya untuk tampilan alternatif opsional. Nah, sebuah pesan dapat menunjukkan dari nama pesan, panah arah, panah padat adalah pesan yang sinkron, panah terbuka adalah pesan yang tidak sinkron. Kemudian ada nomor urut yang menggambarkan urutan pesan, daftar parameter yang diteruskan ke objek penerima, komponen penjaga yang menunjukkan pesan bersyarat, kemudian ada parameter kembali. Nah, kemudian membuat diagram komunikasi ini ada caranya. Yang pertama itu pilih kasus yang sesuai. Yang pertama, tempatkan aktor dalam diagram komunikasi. Kemudian dua, analisis formulir kasus yang digunakan atau diagram aktivitas untuk kasus yang digunakan. Nah, untuk setiap tindakan dalam kasus yang digunakan itu, yang pertama kita harus identifikasi dan tambahkan komponen batas nih. Kemudian yang kedua itu kita harus identifikasi dan tambahkan komponen layanan. Kemudian kita juga menambahkan komponen entitas. Kemudian kita juga menambahkan interaksi lebih lanjut, temukan metode baru, batas, layanan, dan komponen entitas. Itu cara membuat diagram komunikasi. Nah, yang pertama ini ditempatkan aktor, kemudian dia identifikasi komponen batas nih. Agen pemesanan membuat permintaan kamar melewati tanggal kedatangan, tanggal keberangkatan, jenis nomor, dan yang diminta. Dan yang selanjutnya adalah identifikasi komponen layanan. Objek batas reservation user interface menggunakan objek reservation service untuk membuat reservasi. Nah, ini ada tanggal, hari, dan nomor kamar. Nah, seperti ini gambarnya ya. Lanjut, metode make reservation di objek reservation service membuat objek entitas reservasi. Nah, di sini kan tadi udah nih. Nah, dia membuat entitas ini reservasi nih. Metode make reservation menggunakan sebuah metode find room untuk menemukan kamar dengan tipe yang diperlukan. Setelah menemukan memilih kamar gratis tidak ditampilkan. Metode set room menetapkan kamar untuk reservasi harga yang tak dihitung terlihatkan ditetapkan untuk reservasi. Nah, sini bedanya. Tadi kan dia setelah membuat entitas reservasi di sini ada set rooms, chosen room list, set quote price, calculate price. Ya, ini untuk mengecek harga dan untuk menentukan ruangan berapa. Lanjut. Kemudian metode make reservation, ini penjelasan di gambar yang tadi, oke. Nah, seperti ini hasil selanjutnya. Ada create dari ada tanggal, hari, nomor kamar, ada set rooms, chosen room list, memilih list kamar, kemudian ada menghitung harganya berapa. Nah, dua diagram komunikasi berikut menunjukkan pandangan yang lebih rinci tentang create reservation. Nah, skenario primer, skenario sekunder, dan kemudian ditaruhkan dengan agen pemesanan. Ini gambarnya. Diagram urut berikan perspektif berbeda tentang interaksi antar objek, dapat digunakan sebagai pengganti diagram komunikasi, dapat dikomunikasi ke atau dari diagram komunikasi. Diagram urut mendukung notasi fragmen. Penggunaan fragmen mengikuti dari menampilkan urutan menampilkan jalur alternatif, mengizinkan dua skenario atau lebih ditampilkan. Nah, di sini ada menunjukkan. Tiga diagram urut berikut menunjukkan tampilan yang lebih rinci dari creative reservation, yaitu ada skenario primer, skenario sekunder, dan diagram urutan. Jadi kesimpulan dari bab ini adalah diagram interaksi digunakan untuk mengidentifikasi komponen desain yang memenuhi kasus penggunaan. Kemudian interaksi objek dapat divisualisasikan dengan UML, diagram komunikasi, diagram urutan. Nah, oke, itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pertanyaannya adalah, tiap diagram interaksi UML juga dapat digunakan untuk menunjukkan urutan yang terjadi antara apa? Ada dua. Oke.